Halo pemirsa, terima kasih saya dapat menjumpai Anda kembali. Dan saat ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya di pagi hari ini. Oke, ya untuk kegiatan pagi hari ini saya akan ikut memanen lada. Lada atau merica ya, yaitu satu jenis buah yang memiliki dua nama, tapi sama ya. Seperti apa pohon lada mungkin Anda juga ada yang belum tahu ya. Pohon lada itu seperti apa, cara penanamannya seperti apa, daunnya seperti apa, terus pohonnya seperti apa. Yuk langsung kita ikuti. Silahkan Anda menyaksikan, Anda tonton sampai usai nanti, dan pastinya kami mengharapkan untuk subscribe ya. Tolong di subscribe. Oke, seperti ini, seperti yang Anda lihat bahwa untuk tumbuhan lada seperti ini, buahnya kalau sudah siap panen yaitu berwarna merah. Oke, kita membutuhkan cara panennya seperti ini dikarenakan ladanya ini agak tinggi kawan. Iya, yang namanya jenis lada itu ada beberapa. Yang ini adalah tumbuhan lada. Lada itu adalah tumbuhannya merambat tapi berkayu ya, merambat berkayu juga. Apa ini yang namanya tanaman lada ini membutuhkan media tanah yang subur pastinya ya. Selain subur juga membutuhkan tanah yang lembab. Suka tanah yang lembab berarti membutuhkan air yang cukup ya. Oke kawan, oke untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, ini saya akan memanjat nanti ya, tapi saya akan melihat-lihat dulu di sekitarnya. Kita juga harus waspada, kadang di dalamnya itu ada binatang-binatang buas seperti ular, seperti apa ya, ulat dan lain sebagainya. Kita itu harus waspada, kita lihat-lihat dulu. Dan pastinya dikarenakan pohon ladanya ini agak tinggi, nanti kita akan menggunakan tangga seperti itu guys. Oke, seperti yang Anda lihat bahwa lada ini kalau memang tempatnya subur, tanahnya subur, daunnya lebat, itu berbuah dari bawah guys. Iya, berbuahnya itu dari bawah, setiap rantingnya itu sampai ujung ya, sampai pucuk sana. Dikarenakan ini tumbuhnya merambatnya di pohon mahoni agak tinggi. Biasanya kalau pohonnya orang-orang gitu ya, tetangga-tetangga itu ada yang sampai tinggi guys, ada yang sampai tinggi pemirsa ya. Terus ngambilnya itu satu pohon kalau sudah lebat itu bisa berhari-hari. Ada yang mengatakan satu pohon itu bisa berbuah banyak sampai 4 hari pengambilan. Kalau pohonnya itu apa ya, tinggi, pohonnya besar, terus dipastikan tempat yang subur itu pohon merica akan tumbuh subur juga ya. Seperti ini, kita menggunakan tangga, kita harus memasang tangga. Ini tangganya 2 guys, ini menggunakan 2 tangga. Nanti untuk pengambilannya melalui tangga 1, tangga 2. Jadi yang ngambil itu ada 3 orang, yang satu itu di bawah tidak naik, yang mengambilnya di apa ya, buah batang. Terus saya nanti akan mengambil buah pucuk sama tengah. Ternyata buah apa ini namanya merica ini di dalamnya daun itu kalau kita biak gitu ya, kita incang, kita lihat gitu ya, ternyata di dalamnya itu buahnya luar biasa banyak guys. Iya. Ada yang mengatakan kalau kita mengambil buah merica ini tidak boleh sambil merokok. Biasanya kalau sambil merokok itu nantinya bisa mati, tiba-tiba bisa mati semua ini ya. Pohonnya ini bisa kering, bisa mati semuanya. Seperti ini masih agak hijau gitu ya, tapi sudah apa ya, sudah tua. Dikarenakan ini memburu waktu, memburu musim. Saat ini kan musim berkabut,
Ini juga sudah banyak sekali yang rontok pemirsa. Kalau terkena kabut seperti apa ya, buah cengkeh ini bisa rontok. Segala segala buah-buahan kalau ada kabut gitu ya. Ada kabut-kabut kalau apa ya, cuacanya nggak bagus, berkali-kali ada kabut kayak gitu, biasanya buah-buahan itu akan rontok. Ini juga sudah banyak sekali yang rontok. Oke, tangga sudah saya pasang. Ini saya akan memanjat tangga dan akan mengambil di bagian paling atas. Saya akan mengambil bagian paling atas. Ternyata gitu ya guys ya, ternyata merica ini juga memiliki harga yang sangat tinggi, bisa mencapai 150.000 per kilogram, 90.000, 150.000, dan mungkin kalau pas mahal itu sampai 200-an guys. Manfaat apa ini ya? Manfaat merica ini ternyata luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Selain untuk bumbu berbagai macam masakan, ini juga dapat dipergunakan sebagai obat. Ini sangat bagus bagi pencernaan, bagi kesehatan manusia gitu ya. Pantesan zaman dulu apa ini ya, yang namanya merica ini menjadi komoditas andalan pertanian di zaman penjajahan dulu ya. Sejarah juga pernah mengatakan harganya hampir sama dengan emas. Padahal ini satu pohon tadi sudah mendapatkan 1 brudul. Kita sudah turun 2 kali. Cara untuk memanen merica ini kita perlu kesabaran yang luar biasa. Kita harus hati-hati, jangan sampai menginjak ranting-rantingnya. Dikarenakan sangat sensitif. Juga memetiknya juga harus berhati-hati. Itu harus pas pada seratnya itu ya, langsung cetil gitu. Jangan sampai ranting-rantingnya itu terputus, agar nanti tetap terjaga pertumbuhannya, tidak stres untuk indukannya. Nanti akan cepat berbuah lagi setelah beberapa bulan pemanenan. Oke, setelah selesai untuk memanen, juga kita harus melanjutkan perawatan ya pemirsa ya. Kita kasih pupuk apabila saat ini sudah memasuki musim kering. Kita wajib untuk memberikan asupan air. Kita harus menyiram ya dengan kadar air yang cukup, agar untuk tanaman merica ini cepat tumbuh subur, mengeluarkan tunas baru, dan pastinya setelah bertunas beberapa bulan kemudian akan tumbuh bunga kembali, dan akhirnya produk bunga dan buahnya akan menjadi lebih lebat. Ya, sebenarnya ini menjadi salah satu motivasi ya untuk para remaja yang saat ini masih belum mau untuk memulai usaha. Maksudnya masih berat, mau dimulai dari mana. Ini khususnya untuk para pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Apabila Anda ataupun orang tua Anda memiliki lahan yang kosong, Anda dapat memanfaatkannya dengan budidaya tanaman merica. Dikarenakan tanaman merica ini sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Memang selain sangat, sebenarnya ini ya bisa disebut gimana ya, mudah-mudah sulit sih untuk menanam merica. Memang menanam merica ini sebenarnya kalau di pedesaan itu cukup 1 kali tanam.
Kadang ada yang tidak dipupuk, ada yang tidak dirawat. Kalau memang tempatnya itu subur, itu akan berbuah terus ya. Akan tumbuh subur dan berbuah terus. Tidak hanya 1, 2, 3 kali saja untuk berbuahnya, itu hampir setiap tahun dia akan berbuah. Semakin apa itu ya, semakin lama, semakin tua, semakin lebat, semakin banyak bunga dan buahnya pastinya. Iya, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk para pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan ya, atau yang masih sekolah, mungkin Anda ingin mencoba untuk budidaya tanaman merica. Cocok untuk wilayah Kabupaten Pacitan, seperti daerah kita pegunungan. Yang jelas mungkin Anda memiliki kebun yang tidak tidak digarap, ataupun kebun itu banyak bebatuan. Disitulah kita manfaatkan bahwa merica ini dapat kita tanam di seputaran bebatuan. Nanti dia akan menyesuaikan diri gitu ya. Kalau sudah tumbuh, dia akan merambat ke bebatuan tersebut. Kita tidak perlu mencarikan rambatan tersebut. Di situ dia sudah menyesuaikan diri, pastinya nanti akan menjadi indah. Selain selain kita dapat memanen, nanti di situ kita bisa merasakan seninya bertani merica. Oke pemirsa, bertani itu sebenarnya sangat menyenangkan ya. Memang kita membutuhkan tenaga yang ekstra, ribet. Tapi kalau kita sudah panen, pastinya semuanya akan menjadi lebih istimewa. Pasti ada situasi-situasi kondisi yang menegangkan, situasi kondisi yang sangat menyenangkan. Itu pasti ada. Seperti saat ini, kalau musim panen, pastinya kita akan memiliki rasa kepuasan yang luar biasa. Apalagi saat ini buahnya itu cukup lumayan, cukup banyak ya. Ya, saya akan bercerita suka dukanya dalam bertani merica. Ya, kita bercerita tentang dukanya. Dukanya itu apabila kita sudah memasuki musim kemarau, itu sangat was-was pemirsa. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang namanya tumbuhan merica ini membutuhkan tanah yang lembab ataupun air yang cukup. Apabila tanaman merica ini kekurangan air, pastinya akan layu ya, dan akan bisa mati. Selain itu, kalau sudah berbunga ataupun berbuah, sering terjadi cuaca buruk seperti berkabut. Itu juga akan merontokkan bunga ataupun buah. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Untuk senangnya pemirsa, kalau tumbuhan merica kita ini daunnya lebat gitu ya, terus sudah sudah mengeluarkan tanda-tanda bunga, wow ya, yang jelas itu akan menjadikan rasa tenang, menjadikan rasa bahagia. Itu akan menjadi lebih semangat. Kita akan menanam, mungkin sekarang menanam 1 pohon, pengen menanam menjadi 5 atau 10 pohon. Itu akan menimbulkan semangat yang luar biasa. Setelah bunga itu ya, setelah berbunga, kalau buahnya itu sudah mulai kelihatan, berikutnya kalau sudah mulai ada yang merah siap dipanen, itu pasti kita itu akan merasa senang luar biasa. Pokoknya kita itu harus selalu disiplin dalam perawatan, kita harus terus berusaha,
kita harus terus berdoa dan bersyukur pastinya. Semuanya akan menjadi lebih indah.